Pernah nggak sih merasa video kita itu tidak direkomendasikan oleh YouTube? Padahal sebenarnya YouTube itu selalu merekomendasikan konten kita di berbagai tempat. Kita akan bedah kenapa banyak orang yang merasa kontennya itu tidak direkomendasikan oleh YouTube. Dan sekaligus gimana caranya biar channel kecil itu bisa berkembang. Kita mulai dulu dari proses upload video. Jadi pada saat kita selesai upload video ke channel YouTube kita, sebenarnya video yang kita upload tadi itu masuk ke dalam sistem rekomendasi YouTube. Nah, kemana YouTube itu merekomendasikan? Ya, ada banyak tempatnya. Bisa direkomendasikan di beranda misalnya, direkomendasikan di bawah video orang lain yang topiknya sama dengan kita, atau bahkan direkomendasikan di subscription, ya, atau bisa juga direkomendasikan di penelusuran YouTube. Kalau memang judul dan metadata video kita itu relevan dengan apa yang dicari orang di YouTube. Jadi sebenarnya bukan tidak direkomendasikan, tapi banyak penonton yang melewatkan video kita, alias video kita nggak diklik. Nah, ketika kita melihat views kita mungkin cuma 10 atau 17 kali ditonton, kita langsung menyimpulkan YouTube tidak merekomendasikan konten saya. Pada kenyataannya, sebenarnya pada saat kita sudah upload video, YouTube itu sudah merekomendasikan konten kita ke banyak penonton yang sekiranya audiensnya itu akan minat dengan topik yang sedang kita buat hari ini. Tapi di lapangannya justru banyak orang yang mengabaikan konten kita. Mereka tidak mengklik. Nah, itu yang menyebabkan konten kita memberi sinyal kepada sistem YouTube bahwa konten ini tidak punya daya tarik, tidak diklik sama penonton gitu. Oke, sekarang kita anggap konten ini diklik sama penonton gitu ya. Nah, ketika konten itu diklik sama penonton, artinya konten terbuka gitu kan. Kita dapat views kan, 1, 2, 3, dan seterusnya. Masalahnya, ketika penonton udah mengklik video kita, apakah mereka bertahan? Di situ PR besarnya. Jangan-jangan mereka hanya mengklik, ya, cuma nonton 15 detik, kabur. Ataupun skip-skip. Itu juga akan memberikan sinyal buruk kepada sistem YouTube. Artinya, konten kita tidak memuaskan penonton. Padahal yang penting di YouTube ini adalah gimana caranya orang mengklik thumbnail kita, terbuka video kita, dan lama menonton di video kita. Itu yang paling penting. Atau anggaplah memang konten kita udah bagus banget nih, isi kontennya bagus gitu ya, thumbnail judul menarik gitu, bisa memikat penonton. Tapi viewsnya nggak mau ngangkat juga nih. Itu bisa jadi disebabkan karena topiknya. Karena topiknya terlalu sempit sehingga peminat audiensnya atau audiens yang minat dengan topik kita itu terlalu sempit. Ya alhasil kita juga susah untuk berkembang gitu ya. Karena apa? Karena peminatnya sedikit. Misalnya analogi yang sederhananya kita kita jualan nasi goreng nih di pasar gitu ya. Kan banyak tuh orang lewat, banyak orang melihat kita jualan nasi goreng, tapi kan nggak semuanya akan tertarik untuk membeli jualan kita. Jadi di sini, dalam hal ini, bukan pasarnya yang salah, tapi jualannya yang salah, alias kontennya. Nah, bagaimana sistem algoritma YouTube ini bekerja? Kalau di luar sana udah banyak banget lah ya, kreator yang membahas tentang algoritma YouTube. Kalau dari saya pribadi, bahasa yang paling mudah untuk dipahami, algoritma itu sama dengan penonton. Jadi algoritma itu berdiri di dalam diri penonton. Kalau penonton puas, algoritma puas. Udah simpelnya gitu aja. Ya, jadi ketika kita upload video hari ini, maka secara otomatis sistem rekomendasi tadi akan bekerja. Ya, kemana konten itu direkomendasikan YouTube? Kan banyak tadi ya tempatnya. Ya, bisa ke beranda, bisa di bawah video orang lain. Yang paling cepat adalah di bagian notifikasi subscriber. Jadi subscriber lah orang-orang yang pertama yang akan melihat konten kita pada hari ini, pada saat kita upload video. Kalau sambutannya bagus dari subscriber kita tadi, dia ngeklik, dia buka video kita, dia nonton video lama video kita, itu akan membantu performa video kita lebih baik. Maka secara otomatis YouTube akan memperluas lagi jangkauan video kita ke audiens yang di luar subscriber. Nah, bagaimana thumbnail dan judul kita tadi bisa memikat orang baru? Nah, kalau bisa memikat orang baru tadi dan performanya masih tetap bagus, masih akan disebarluaskan oleh YouTube kepada penonton lainnya. Jadi sebenarnya yang menentukan adalah data penonton di video kita sendiri. Semakin bagus data penontonnya, maka semakin berpeluang video kita akan lebih banyak dapat views-nya. Langkah apa yang bisa kita lakukan untuk perbaikan ke depannya? Ya jelas yang pertama adalah bagian thumbnail dan judul videonya. Usahakan memang thumbnail yang kita buat punya karakter, punya ciri khas, dan yang paling penting,
thumbnail dan judul video yang kita buat bisa memikat penonton baru, ya, orang-orang yang belum kenal dengan kita, orang-orang di luar subscriber kita. Kita harus bisa memikat mereka untuk ngeklik konten kita. Nah, dengannya dikliknya konten kita, maka konten kita akan terbuka kan. Itu udah merupakan sinyal bagus di video kita. Tapi kalau orang nggak ngeklik, orang hanya scroll, mengabaikan, ini konten apa sih, diabaikan, ya itu juga akan berdampak negatif ke konten kita. Yang kedua, kita coba evaluasi di bagian 30 detik awal. Kita tahu 30 detik awal ini adalah krusial banget, penting banget. Kalau 30 detik awal itu udah bertele-tele, ya gimana orang mau nonton sampai ke belakang. Sementara jam tayang itu datangnya dari detik 0 sampai berapa menit orang bertahan. Logikanya kalau 30 detik sudah di skip, ya udah berarti kita dapat jam tayangnya kecil. Ya, orang bertahan di konten kita itu nggak lama gitu. Ya, siapa di sini di antara teman-teman yang masih nonton saya sampai detik ini? Artinya saya udah berhasil mempertahankan penonton dari detik 0 tadi, termasuk di 30 detik awal. Oke? Nah, yang ketiga, coba konsisten topiknya. Dengan kita konsisten topik, itu bisa bikin orang balik ke channel kita. Jangan terlalu melebar topiknya kemana-mana, ya. Karena kalau kita konsisten di satu topik, algoritmanya tadi, sistem YouTube-nya juga akan mencarikan audiens yang sekiranya akan berminat dengan konten kita. Itu kalau kita fokus di satu topik video. Misalnya kayak saya, ya saya fokus memberikan edukasi YouTube. Dan selanjutnya, untuk teman-teman, jangan hanya sekedar upload video saja, tapi cobalah belajar membaca data penonton di analitik. Kita harus tahu baca data penonton yang paling dasar banget ya. Misalnya, kita coba cek rasio klik tayang yang ada di video kita. Jadi buka videonya, tinggal tekan aja performa video, nanti masuk ke bagian analitik videonya. Di situ akan kelihatan berapa rasio klik yang kita dapatkan. Kalau bisa dapat di atas 4%, ya, itu artinya topik video kita, thumbnail kita, judul kita udah lumayan menarik. Bisa menarik perhatian orang untuk ngeklik. Tapi kalau di bawah 4%, misalnya cuma 1,2%, 2,2%, ya berarti evaluasinya di situ. Perbaiki lagi thumbnail dan judulnya. Nah, yang kedua, kita coba evaluasi di bagian 30 detik. Di bagian analitik, di retensi penonton, itu ada data 30 detik awal. YouTube ngasih data itu. Di situ kalau kita bisa dapat lebih dari 60%, artinya kita udah berhasil mempertahankan penonton di awal. Tapi kalau di situ nggak sampai 60%, mungkin cuma 34% atau 40% gitu ya. Berarti kita punya PR besar di bagian depan, di bagian 30 detik awal. Bisa jadi konten kita masih bertele-tele atau intro kepanjangan. Nah, hal ini harus dievaluasi dan dirubah. Kalau nggak dirubah ya bakal gitu-gitu aja. Oke? Nah, selanjutnya kita bisa cek bagian retensinya. Retensinya semakin panjang durasinya makin bagus. Durasi sini maksud saya durasi penonton itu melihat. Misalnya dalam satu video itu retensinya kita dapat 3 menitan. Itu bagus dibandingkan hanya dapat 1 menitan. Makanya kita bisa lihat-lihat saja. Misalnya konten kita berapa? 8 menit misalnya. Konten kita 8 menit, kita bisa dapat retensi di 2 menit, 3 menit itu udah lumayan oke. Tapi kalau konten kita 8 menit, orang nonton di retensinya cuma 40 detik gitu ya, atau cuma 55 detik, berarti fix isi konten kita tidak disimak alias di skip-skip. Ya gimana performanya mau bagus, gimana jam tayang mau naik. Itu udah kesalahannya adalah di isi konten kita. Bagaimana kita menyajikan konten untuk si audiens kita. Jadi baca data analitik itu juga dibutuhkan, diperlukan. Jadi kesimpulannya, kita jangan berpikir kenapa YouTube itu tidak merekomendasikan konten saya. Tapi seharusnya kita berpikir kenapa orang nggak mau ngeklik dan menonton konten saya. Itu sebenarnya yang harus kita evaluasi. Kalau teman-teman suka dengan konten edukasi seperti ini, kasih jempolnya di bawah video ini dan subscribe channel ini biar nanti kita ketemu di edukasi selanjutnya. Teman-teman bisa tonton juga video saya yang muncul ini, tekan aja thumbnailnya untuk menonton. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Diklik ya, diklik.